Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Perindu Baitullah Khadimul Haramain yang dirahmati Allah SWT. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Ini sekarang hari Senin, tanggal 17 Februari 2020. Nah, ini ada bonus ya, ada bonus video. Ini mohon maaf baru sempat saya buat pada hari ini. Ya, ini karena baru kemarin ada beberapa kesibukan. Nah, ini saya pada video kali ini saya akan berbagi tips atau sharing bagaimana ketika dulu saya pertama kali bisa menjadi tour leader umroh. Menjadi tour leader umroh di salah satu travel umroh. Travel umrohnya waktu itu saya 2022 di bulan Mei. Jadi ketika baru umroh new normal itu berkenalan dengan salah satu travel. Nah, memang prosesnya tidak langsung saya datang ke kantor travel, kemudian saya menawarkan menjadi tour leader umroh langsung diterima, enggak. Tapi memang melalui beberapa proses tahapan, jadi ada durasi waktu. Nanti tiap teman-teman, Bapak dan Ibu, punya proses yang berbeda-beda. Nah, hanya saya doakan mudah-mudahan Bapak dan Ibu atau sahabat Perindu Baitullah di sini diberi kemudahan ketika ikhtiar menjadi tour leader umroh. Nah, saya coba ceritakan dulu dari awal dulu ketika sebelum new normal 2019. Nah, ada salah satu travel di Kota Bandung di daerah. Oh, sebelum ke sana saya kan sempat cerita di kelas tour leader umroh ini bahwasanya saya awalnya pernah melamar itu di 2015 ya, 2015. Jadi ada tetangga. Nah, tetangga ini depan rumah saya. Nah, jadi dia mau umroh. Nah, hanya dia nggak punya mobil. Nah, jadi dia minta tolong diantar ke saya. Pak Rudi bisa nggak tolong antar saya ke Pusdai? Saya dan ibu mau umroh. Nah, saya mau sewa mobil ke Pak Rudi. Nah, saya okekan. Nah, itu saya antar. Saya antar ke Pusdai. Nah, itu ketika mau perginya saya antar, pulangnya pun saya antar. Perginya saya antar, kemudian pulangnya pun saya antar, kembali saya jemput di Pusdai. Nah, jadi ketika sudah pulang umroh, nah tetangga ini bilang, Kang Rudi itu di travel yang kemarin saya umroh, tuh itu sedang membutuhkan lowongan, ada lowongan sebagai pembimbing. Nah, pembimbing ini saya dulu belum tahu pembimbing itu apakah tour leader atau enggak. Nah, intinya sedang butuh pembimbing. Nah, kemudian saya masukkan lamaran. Memasukkan lamaran. Nah, dulu masih pakai format, belum pakai email, tapi pakai tulis di komputer, kemudian di print, diantar pakai amplop. Nah, kemudian diantar. Nah, selang beberapa hari kemudian, hari Jumat, ada panggilan. Nah, saya datang. Ketika ada panggilan datang, nah, jadi saya lihat, saya datang. Nah, tapi ketika saya baru sampai di situ, ada beberapa jamaah di travel ini yang sedang berkumpul. Seperti ini majelis taklim. Sedang ada majelis taklim, kemudian ada ada beberapa ustadz. Nah, yang bergiliran mereka sedang menyampaikan ceramah. Nah, saya dalam hati saya, oh ini prosesnya sepertinya ini harus menyampaikan, ibaratnya kita memberikan ceramah kepada para jamaah. Nah, hanya saat saya datang, saya merasa saya masih belum memiliki kemampuan sebagai seorang ustadz. Belum memiliki kemampuan sebagai seorang ustadz. Dan terkait dengan materi-materi umroh pun, ya saya sudah pernah haji ya, tapi terkait umroh saya masih belum ada bayangan materi-materinya apa saja yang harus nanti saya sampaikan. Kemudian ditambah public speaking-nya juga belum mumpuni, belum tahu cara berbicara di depan orang seperti apa, yang ada deg-degan. Jadi ketika sudah sampai di kantor travel ini itu sedang di lapangan ya, saya sudah deg-degan, sudah nervous duluan. Yaudah, akhirnya saya putuskan tidak jadi mengikuti seleksi di travel umroh ini. Akhirnya saya putuskan untuk pulang ke rumah. Saya cerita ke istri, ya kenapa nggak jadi saya ceritakan ini. Nah, intinya setelah cerita ya udah, mungkin belum rezekinya. Nah, selepas dari situ saya kosong. Dari 2015 itu kosong, sama sekali nggak ada pikiran mau
mau daftar umroh, jadi tour leader belum ada pikiran. Nah, baru terkoneksi 2018. Itu di 2018, nah, saya ada ingin bisa berziarah kembali ke Mekah dan Madinah. Nah, kemudian dikenalkanlah ada salah satu travel, ada satu travel baru di Kota Bandung. Nah, jadi saya dikenalkan oleh teman. Nah, tapi memang travel ini ya salah satu syaratnya sebelum jadi tour leader ya kita harus jualan ya, harus jualan produk. Nah, ini biasa dengan travel-travel yang lain jualan produk. Nah, saya nggak apa-apa, saya memang niatnya ingin belajar, saya ambil travel ini ada acara offline berkumpul dengan para marketing berkumpul. Jadi semuanya dikasih tahu nih nanti kalau ketemu jamaah cara-caranya seperti ini. Nah, saya ikuti tuh berapa bulan saya ikuti. Nah, kemudian ada keberangkatan ke bandara. Nah, saat itu naik kereta, saya ikut juga naik kereta. Karena waktu itu sedang ada pembangunan tol MBZ jalan layang sehingga dari Bandung ke Jakarta jalannya macet. Nah, yang memungkinkan menggunakan kereta. Jadi jamaahnya pakai kereta dari stasiun Bandung sampai stasiun Gambir. Dari stasiun Gambir ke bandara pun naik bis Damri. Itu saya ngongkos sendiri. Tapi saya sudah diniatkan bismillah ya Allah, ini saya ingin ya ibaratnya sedang memantaskan diri, mudah-mudahan saya nanti bisa menjadi seorang tour leader. Nah, pernah juga ketika dalam keberangkatan ini saya tanya ada seorang tour leader. Nah, saya lihat ini seperti ini seorang ustadz. Nah, saya tanya ke ustadz ini, "Ustadz, ini pertama Ustadz jadi tour leader?" "Iya, baru pertama." "Siapa nama antum?" "Nama saya Rudi Ustadz dari Cimahi." "Nah, Ustadz gimana? Deg-degan nggak?" "Iya Pak Rudi, saya deg-degan. Ini saya tiba-tiba ditunjuk nih oleh owner travel untuk menjadi tour leader." Nah, jadi memang perasaan yang namanya deg-degan ya, artinya deg-degan, kurang percaya diri, atau misalkan, aduh khawatir ini nanti gimana, saya bisa nggak membawa jamaah, itu selalu ada aja. Selalu ada, ya bahkan yang sudah berpengalaman pun, yang sudah menjadi tour leader berpengalaman berkali-kali ke Mekah, ya ada rasa ininya juga artinya ada deg-degannya juga ini, ya deg-degannya misalkan mudah-mudahan nanti tidak ada kendala selama dalam perjalanan. Nah, akhirnya itulah saya terus bolak-balik intensif. Nah, karena saya pernah mendapatkan informasi juga, jadi ini pernah ada travel ya, jadi dia ngasih tahu kepada para tour leader, jadi jangan hanya nunggu telepon saja dari travel kalau mau jadi tour leader. Nah, misalkan ada jamaah berangkat, ikut nemenin. Kalau bisa bawa koper masukin ke bis, jadi lihat prosesnya biar tahu prosesnya. Nah, saya lihat juga di bandara prosesnya seperti apa. Nah, jadi itu ya yang pertama, itu cerita yang pertama. Nah, kemudian malah ini ya prosesnya. Nah, ini prosesnya. Nah, ini yang saya antar ini di sekitar 2019 ya, sekitar 2019 ini naik kereta api. Nah, jadi saya lihat prosesnya seperti ini ya, cara mengkondisikan jamaah. Tour leader, saya amati juga ini, tour leader di sini belum terlalu belum ada peran, artinya membriefing pada jamaah belum. Di sini yang dikoordinasinya tugasnya ini oleh travel. Nah, jadi sesudah dari sini saya jadi tahu. Nah, kemudian selang beberapa kemudian, nah saya silaturahim. Jadi saat itu saya nggak silaturahim ke satu travel, saya silaturahim ke beberapa travel. Jadi ya, namanya juga kan kita harus berbanyak silaturahim. Nah, di travel yang kedua ini sama travel baru juga saya datangi, ada kegiatan manasik, saya ikuti. Jadi sampai akhirnya saya kenal dengan on travel ini. Nah, menjelang 2020, itu saya masih ingat di bulan Januari, nah ini ada keberangkatan via Bandara Kertajati. Nah jadi ada keberangkatan. Nah, saya karena sudah dekat dengan owner travel ini, Pak Rudi ikut ya, nemenin jamaah sampai Malaysia. Nah, udah ditawarin itu saja saya udah sangat senang. Sudah sangat senang sekali, artinya wah ini owner travel sudah memberikan kepercayaan kepada saya. Nah, untuk biar saya tahu nanti proses kalau misalkan transit itu seperti apa sih prosesnya. Dia sudah diajak langsung ke Malaysia. Nah, waktu itu paspor sudah saya siapkan. Nah, qadarullah
Nah, karena 2020 sekitar Januari ada keluar surat ini ya, artinya karena waktu itu sedang ada COVID ya, COVID. Nah, akhirnya semua maskapai ditunda. Nah, akhirnya ya apa? Saya tetap berhusnuzon kepada Allah, mungkin ini belum rezeki saya. Nah, dari COVID itu sampai 2022 saya terus menjalin intensivitas. Nah, saya karena memang saya paham tentang digital paham tentang cara maintenance jamaah, saya Bu, ini Bu bikin acara ini nih Bu, bikin acara Zoom. Nah, jadi saya ngasih tahu ke owner travel ini biar dia tidak vakum karena hampir seluruh travel yang di Indonesia ketika COVID ini semuanya vakum. Nah, saya tawarkan kepada ibu ini, kepada pemilik travel, Bu, kita bikin kegiatan nih Bu, yuk kita update nih seputar di Arab Saudi seperti apa. Nah, jadi ibunya percayanya Pak Rudi silakan. Alhamdulillah pesertanya antusias. Nah, dari situ saya sudah membangun hubungan yang baik dengan owner travel ini. Nah, jadi ketika sudah dari itu, akhirnya saya memberanikan diri. Jadi umroh sudah dibuka, umroh new normal di bulan Mei Bu. Nah, saya Bismillah Bu, boleh nggak Bu saya ini Bu jadi tour leader. Saya itu sampai malu-malu bilangnya tuh via WhatsApp. Nah, saya boleh nggak Bu jadi tour leader? Nah, meskipun berbayar nggak apa-apa deh Bu. Nah, langsung ditanya sama ibunya, Pak Rudi memang punya uang berapa? Saya punya uang 12 juta Bu. Oh, kira ibunya ya selang beberapa hari, Pak Rudi boleh, tapi Pak Rudi ini bayar 12 juta nggak apa-apa ya? Iya Bu, nggak apa-apa ya. Saat dijawab seperti itu, saya alhamdulillah, Masya Allah, betapa senangnya ya. Betapa senangnya yang ingin umroh karena sudah lama pandemi. Nah, itu saya bisa umroh kembali, bisa berziarah ke kota Mekah dan Madinah. Nah, waktu itu bawa berapa ya, sekitar 25 jamaah. Nah, jadi ketika pertama kali jadi tour leader ya saya nggak tahu ilmu tour leader itu seperti apa ya, hanya memakai ilmu otodidak. Nah, Bapak dan Ibu yang sudah ikut kelas Perindu Baitullah kan sudah paham ya. Jadi cara-caranya sudah diikuti juga di kelas materi pelatihan tour leader. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, ini yang keberangkatan pertama kali saya menjadi tour leader umroh. Nah, jadi saya di sini membackup langsung ada sekitar 20 sampai 25 jamaah. Nah, di bandara saya ngurus counter check-in karena sudah tahu ketika yang jadi gini unik ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu lihat, nah ini di video yang sebelumnya tadi ya, di video yang sebelum tadi itu kan yang naik kereta itu travelnya dengan yang ini travelnya berbeda. Travelnya berbeda. Saya ikhtiarnya di travel A, tapi nyangkutnya di travel B. Mungkin ini saya berarti ada beberapa kali proses. Tadi kan sempat saya datang ke untuk wawancara ya, nggak jadi. Nah, jadi ya untuk Bapak dan Ibu yang sudah punya ya ingin merasakan menjadi tour leader umroh, ini bisa pakai tips dari saya ini. Nah, jadi kita ikhtiar tuh artinya lakukan usaha terbaik kita. Biarkanlah Allah nanti yang menentukan hasilnya. Nah, biarlah Allah nanti yang menentukan hasilnya. Jadi misalkan saya udah ke travel ini, Pak, tapi ini kita harus jual harus pasang flyer, misalkan harus nyari jamaah, nggak apa-apa, ikutin dulu saja Bapak dan Ibu. Kalau memang ada travel yang seperti itu. Yang penting Yang penting kita kenal dulu dengan owner travelnya. Ada acara manasik datang, ada acara keberangkatan kalau bisa datang juga. Nah, jadi nggak bisa baru satu kenal pengen langsung jadi tour leader, ya nggak akan ngebukakan, kita baru kenal, belum berkenalan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu nanti bisa juga carilah travel yang dekat dengan alamat rumah Bapak dan Ibu. Ya, cari alamat yang dekat rumah Bapak dan Ibu. Nah, datangi silaturahim. Nah, itu ya bonus artinya sharing ketika saya dulu pertama kali jadi tour leader. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu nanti sudah profesional ya, Bapak dan Ibu sudah punya pengalaman, nanti teman-teman travel tuh bakal nyari sendiri. Ini Pak punya ini Pak, bisa jadi ini nggak tour leader di travel saya. Nah, itu saja Bapak dan Ibu, kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Wallahualam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.